Beberapa waktu belakangan ini publik dihebohkan dengan riset ITB terkait dengan gempa dan tsunami setinggi 20 meter. Berdasarkan pemodelan skenario kebencanaan, tsunami dengan skala masif bisa saja terjadi di segmen-segmen megatrust di sepanjang Jawa yang terjadi secara bersamaan. Lalu apakah hal itu akan terjadi? Telah bergabung bersama kami Daryono, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Pak Daryono. Selamat sore Mbak Dea. Pak, ini ada riset yang dipaparkan oleh peneliti ITB tentang potensi tsunami yang diprediksi ini bisa tingginya hampir 20 meter. Apakah benar itu bisa terjadi? Iya, itu adalah kajian potensi ya. Kalau memang kajian potensi itu perlu kita lakukan, harus kita adopsi, dan dalam hal ini BMKG menyampaikan apresiasi kepada ITB karena telah membuat sebuah skenario terburuk, karena skenario buruk ini sangat penting untuk asuhan-asuhan mitigasi. Jadi ITB pun sebenarnya membuat kajian ini untuk dirujuk, untuk dilakukan sebagai rujukan mitigasi. Jadi masyarakat juga tidak boleh menanggapinya dengan mempertajam kecemasan, kepanikan, dan ketakutan. Karena ini kejadiannya kapan itu juga tidak ada yang tahu. Tetapi di dalam ketidakpastian kapan terjadinya itu, kita masih punya banyak waktu untuk melakukan upaya mitigasi yang konkret, ya. Jadi itulah bedanya antara prediksi dan potensi. Kalau kajian potensi itu bisa mengetahui besaran ancaman, kemudian tempatnya bisa diketahui, tetapi kapan kita tidak tahu. Nah, kalau prediksi itu ada besaran ancaman, ada lokasi dan kapan, tahun, waktu, hari, mungkin jam atau menit, itu bisa ditentukan. Itu prediksi. Ini tidak bisa ditentukan kapan terjadi, sehingga masyarakat jangan panik berlebihan, jangan ketakutan berlebihan, jangan menjadikan ini sebagai sesuatu yang tidak produktif, menjadikan ini sesuatu yang tidak produktif. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa saja, dan kita sama-sama melakukan upaya mitigasi itu. BMKG siap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir pantai untuk melakukan upaya mitigasi ini. Kita siap berikan sosialisasi, kita siap merancang sebuah peringatan dini yang handal, kita siap mendeploy peralatan diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami, dan kita siap mengedukasi semua BPBD dan masyarakat pesisir selatan Jawa, Mbak. Pak Daryono, ini kan riset pemodelan ini sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu. 2017 juga pernah ada, tidak hanya ITB yang melakukan hal ini. Kalau dari BMKG sendiri boleh memberi gambaran kepada masyarakat yang pasti awam dengan hal-hal teknis seperti ini, apa yang sebenarnya membuat tsunami ini diprediksi bisa tingginya hampir 20 meter, bisa berpotensi setinggi itu? Iya, karena memang ini sebuah riset yang komprehensif ya, melibatkan banyak disiplin ilmu kegempaan, ilmu geodesi, ilmu tsunami, sehingga ini sebuah kajian yang sangat bagus dan komprehensif. Jadi dalam kajian itu disebutkan bahwa di selatan Banten itu memang mengalami nilai kopling yang tinggi dengan slip yang besar, sehingga jika itu terjadi rilis maka dia akan bisa menimbulkan tsunami setinggi itu. Kemudian di sebelah selatan Jawa Timur juga demikian. Karena memang wilayah selatan Jawa Timur, kemudian barat selatan Banten dan Selat Sunda itu memang kawasan yang menurut histori kegempaan itu merupakan kawasan basic gap. Artinya di wilayah itu memang memiliki sumber gempa potensial, yaitu zona megatrust, dan belum ada gempa besar yang pernah terjadi di wilayah itu. Kalau kita perhatikan ini soal zona megatrust juga termasuk daerah-daerah penting menjadi pusat pemerintahan, seperti salah satunya Jakarta juga. Sejauh ini mitigasi seperti apa yang sudah disusun oleh BMKG yang bisa kemudian diberikan kepada BPBD setempat misalnya? Iya, kita selama ini mengkaji wilayah-wilayah rawan itu, kemudian potensinya kita kenali, kemudian kita selalu memberikan sosialisasi. Kita memiliki sebuah program namanya Sekolah Lawan Gempa. Kita mendatangi BPBD untuk mengumpulkan masyarakat, stakeholder tempat, kemudian sekolah, perguruan tinggi. Kita lakukan edukasi terkait kerawanan, kemudian solusi mitigasinya seperti apa, cara merespon informasi
gempa dan peringatan dini seperti apa, itu kita ajarkan, Mbak. Jadi kita juga mengajar kepada masyarakat pentingnya menata ruang pantai, membangun rumah tahan gempa, atau membangun struktur bangunan yang ringan, sehingga jika terjadi gempa tidak menimbulkan korban. Wilayah pantai itu sangat penting sekali untuk kita manajemen. Kita tata ruangnya, bagaimana agar kita tidak membangun rumah nempel-nempel pantai, membuat tempat usaha nempel pantai. Karena apa? Karena wilayah itu jika terjadi tsunami akan menjadi wilayah limpasan tsunami. Sehingga sebaiknya kita agak jauh ke daratan untuk membangun permukiman dan perusahaan. Tetapi kalau kawasan-kawasan itu memang tidak mungkin lagi untuk dilakukan relokasi, maka masyarakat harus memahami evakuasi mandiri, yaitu dengan cara menjadikan kejadian gempa di tempat tersebut yang dirasakan untuk dijadikan sebagai peringatan di tsunami. Jadi begitu terjadi gempa dan dirasakan harus segera menjauh dari pantai. Dan wilayah selatan Jawa pun sebenarnya memiliki golden time yang lumayan cukup untuk bisa evakuasi. Karena begitu gempa terjadi berpotensi tsunami, kita masih punya waktu 20 menit hingga 25 menit, sehingga masyarakat setelah kita warning bisa evakuasi. Jadi ada dua pilihan, bisa evakuasi mandiri tanpa menunggu peringatan di tsunami, kita sudah menjauh dari pantai, atau setelah peringatan di tsunami. Tapi yang paling bagus adalah evakuasi mandiri, Mbak.